Ya teman-teman semua, balik lagi di Kepian News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas apa hari ini? Gua akan bahas satu hal, yaitu tentang kades ya teman-teman, orang yang tidak tersentuh. Kenapa bisa gitu bang? Banyak teman-teman semua yang curiga dengan kades ya teman-teman dari awal, dimana Danu mengungkap bahwasannya adanya banpol dan dia tidak mengungkap adanya banpol gitu kan ya. Kenapa bahas kades bang gitu kan ya? Karena di sini kan Yoris ini sudah kemungkinan akan menjadi tersangka ya teman-teman. Bagaimana dengan kades gitu kan ya? Kades ini kan di awal ya tentunya mereka semua nih dekat gitu kan ya. Baik itu Pak Yosep, kades gitu kan, Yoris dan segala macam gitu kan, sudah ya komplotannya gitu, ibarat kata gitu, bersatu karena keluarga juga gitu kan ya. Kades ini adalah orang yang suka klarifikasi. Klarifikasi artinya orang yang tahu banyak hal, meluruskan segala sesuatu, meluruskan, diluruskan kan kayak gitu ya. Kemudian orang yang harusnya banyak meluruskan, tentunya orang yang banyak tahu gitu kan ya. Kenapa orang yang banyak tahu tidak pernah di BAP gitu kan? Itu kan suatu keanehan ya teman-teman. Dan situ gue agak kesel di situ ya. Kenapa orang yang banyak tahu tidak diminta kesaksiannya kan kayak gitu. Apalagi di sini banyak kecurigaan di awal tentang kades ini, dan di sini selain Opik, Kosasi, Wahyu, Danu, ada satu orang yang secara terang-terangan juga disebutkan oleh Pak Yosep, yaitu adalah Kades. Kades di sini diduga oleh Pak Yosep menerima bayaran dari Yoris. Yoris ini jika nanti sudah menjadi tersangka, apakah nanti Yoris akan membawa nama Kades juga kan kayak gitu. Tentunya di persidangan nanti ya, selain Wahyu, Opik, Kosasi, Danu, itu selain yang akan disebutkan oleh Pak Yosep, satu orang yang akan disebutkan lagi oleh Pak Yosep adalah Kades, karena di pernyataannya di rekaman dari Kang Heri ya, di situ disebutkan bahwasanya Kades ini gitu ya menerima bayaran dari Yoris gitu. Untuk apa gitu kan ya, kalau misalkan dari pernyataan Pak Yosep ini kan untuk melindungi Danu gitu ya, agar tidak mengungkap segala macam gitu ya. Dan apakah itu benar? Harusnya kan itu dari pernyataan dari Pak Yosep itu di-cross check oleh pihak kepolisian, dan untuk kades ini harusnya di BAP atas pernyataan Pak Yosep tersebut. Belum lagi sebelum Pak Yosep tertangkap gitu ya, Pak Rohman dan juga Pak Yosep menyatakan ya pada saat wawancara pada saat di BAP pada saat itu, kalau nggak salah Bu Mimin ya, itu secara terang-terangan langsung gitu kan ya mengungkap bahwasannya Kades ini menuduh Pak Yosep di awal gitu kan ya. Dan apa ya, Kades bilang ke Yoris dan Danu nih, hati-hati gitu dengan Pak Yosep gitu kan ya, seperti itu. Dan di situ ada keanehannya apa bang, seorang Kades yang suka yang namanya klarifikasi, tiba-tiba di situ secara terang-terangan dituduh. Dan di situ kaget ya semuanya ya, Pak Kang Heri, Bang Freddy gitu kan ya, atas pernyataan dari Pak Yosep dan Pak Rohman, itu kaget gitu. Dan anehnya di situ ya, untuk Kades sendiri tiba-tiba sudah dituduh secara terang-terangan oleh Pak Yosep dan Pak Rohman tidak melakukan namanya klarifikasi gitu ya. Yang suka klarifikasi tiba-tiba tidak mau klarifikasi, padahal itu adalah hal penting. Dan pada saat Kang Heri mau mewawancarai Kades, dia anggap itu tidak penting ya, padahal ya menurut kita pribadi sebagai netizen, secara terang-terangan dituduh, harusnya disitulah dia mengklarifikasi. Tapi di situ dia tidak mau mengklarifikasi apakah dia membenarkan hal tersebut kan kayak gitu. Kenapa sih Pak Rohman, Pak Yosep bisa ngomong kayak gitu? Tentunya mereka ini kan paling deket ya. Pak Rohman bersahabat dengan Kades, apalagi Pak Yosep juga saudaraan gitu kan ya. Tentunya mereka tahu sendiri lah ya, karena mereka keluarga, harusnya yang tidak kita ketahui mereka lebih mengetahui harusnya. Entah apa yang dikatakan Pak Yosep dan Pak Rohman ini fitnah atau enggak gitu kan ya, menuduh Kades ini ada ikut campur tangan kan kayak gitu, ikut terlibat, yang harusnya diperiksa. Benar tidaknya harusnya menurut gua Polda Jabar ya
harusnya memeriksa gitu atas pernyataan Pak Yosep, apalagi sekarang Pak Yosep sudah ditangkap atau ditahan. Itu kan pernyataannya nanti harusnya bisa diterima oleh Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kades kan, kayak gitu ya. Karena pernyataannya ini bukan lagi pernyataan dari seorang saksi, tapi sudah menjadi tersangka gitu. Tentunya jika Pak Yosep bisa memberikan pernyataan seperti itu lagi kepada pihak kepolisian, harusnya sih menurut gua sangat wajar harusnya sekarang kalau Kades ini bisa di BAP gitu. Jangan ada lagi kata tidak bisa tersentuh, karena Yoris ini juga sudah sangat di titik akhirnya yang bisa menjadikan dia sebagai tersangka. Kisah selanjutnya seperti apa, apakah Kades ini juga akan diperiksa? Seharusnya menurut jalan ceritanya ya sudah terlihat banget dari OOJ, dari yayasan ya, tentunya semua yang terlibat akan terkena gitu ya. Dan mungkin teman-teman banyak juga mencurigai orang-orang lain yang akan terlibat gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.